Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten motor story. Oke, untuk konten kali ini kita mau coba stories ya, review tempat-tempat wisata. Kita kali ini ada di Suroloka di Kaliurang, Jakarta. Untuk tiket masuknya kemarin kita pakai aplikasi Traveloka, kita dapat harga yang 40 ribuan yang tiket terusan. Bedanya sama tiket biasa itu, kalau tiket terusan kita bisa masuk ke lokasi-lokasi hewan lain kayak reptil dan ocean, apa reptil dan ikan-ikan gitu, kita nggak usah bayar lagi. Cuma kalau tiket biasa masuk itu harus bayar lagi. Cuma kalau tiket terusan kita nggak bisa untuk main ya, kayak naik kereta terus flying fox itu tidak jalan. Jadi kita ada di depan pintu masuk, ini ada booth snack, terus di sebelah kanan ada hewan-hewan. Untuk pertama kali kita akan masuk ke aviary ya, kurungan burung yang ada di depan. Sebelumnya sorry, untuk videonya ini kita nggak ada script, jadi kita kemarin spontanitas karena udah masuk nanggung, aku bikin konten sekalian. Jadi untuk video maupun dubbingnya nggak pakai script, jadi aku cuma kayak reaksi dari video yang aku buat. Ini untuk pintu masuk di aviary, kita ada petunjuknya dilarang ngapain aja. Terus di dalam ada lagi untuk kasih makan 10.000 kayaknya, cuma kemarin kita nggak beli karena penjaganya belum standby. Kita datang pas dibuka ya, pas pagi sepi, nanti pulang pas udah siang udah banyak banget orang-orangnya. Di aviary di pintu masuk kita dapat lihat ada banyak merak, itu ada merak putih, terus merak warna-warni juga ada di kanan. Lalu ada bangsa burung yang kakinya panjang kayak bangau, cuma nggak tahu itu apa spesiesnya, kita nggak tahu variannya apa, nggak tahu. Saya juga belum sempat riset untuk videonya karena videonya udah mangkrak 3 minggu daripada nggak upload, jadi aku dubbing aja hari ini setahu saya tanpa script. Ini yang kayak bangau kakinya panjang itu, burung-burungnya boleh dipegang asal jangan sampai terluka, susah mudah-mudahan terluka ya. Ininya boleh dilihat aja, nggak usah dipegang. Kalau mau kasih pakan tadi udah 10.000. Di sebelah kanan ada bangsa-bangsa kakak tua dengan segala variannya. Ini sebelah kanan nih ada bangsa-bangsa kakak tua. Terus di tengah ada kolam ikan juga, itu biar habitat burungnya kayak di alam beneran, itu di kolam. Sebenarnya semua hewannya itu ada petunjuknya ya, cuma sebagian udah lepas, nggak tahu. Jadi kalau kita pengen tahu itu hewan apa, cari dulu papan petunjuknya. Biasanya itu untuk papan petunjuknya ada di dekat kurungannya seperti ini. Ini untuk kakak tua tipe A, tipe B, tipe C mungkin nyebutnya. Banyak banget untuk karakteristik dan spesiesnya kakak tua, varian atau apa nyebutnya, ordo ya. Saya lupa pelajaran biologi, intinya itu bangsa jenis kakak tua gitu. Oke, di depan situ ada taman dino ya, yang anakku pertama itu sangat suka, cuma ternyata cuma kecil ini. Ini namanya kolam dino, buat apa, buat foto-foto doang, cuma ya oke sih bentuknya namanya itu. Ini ada telur, kita bisa masuk di dalamnya itu dari belakangan, jadi kita bisa action seolah-olah kita lahir dari telur dinosaurus. Ini Suroloka Zoo Interactive Zoo, Suroloka Interactive Zoo tuh, jadi kita bisa berinteraktif tuh. Terus di depan itu masih itu ada panggungnya, cuma kemarin aku nggak sempat lihat, nggak sempat nyaksiin soalnya anak-anak pada lari-lari sendiri, jadi aku ngikutin anak-anak. Terus ini namanya prairie dog, bukan anjing. Ini lucu ya kan, ini dia itu kayak mau interaksi sama manusia gitu, kalau ada manusia deket dia akan berdiri. Sebangsa apa ini, garangan kah itu, dia berdiri. Bahkan lucu kayak ada apa ya, kayak ngajak ngomong gitu kemarin itu. Oke, kita selanjutnya dari prairie dog tadi ke kuda. Di sini ada 2 kuda, kuda saddle sama kuda poni. Tidak tahu yang saddle yang mana, yang poni yang mana. Poni yang bawah ini, yang kecil ini. Kuda poni ini yang kecil, yang atas yang saddle. Ini sebenarnya saya naik itu ada lintasannya. Ini lintasannya ke belakang, terus ada aksesoris kayak topi koboi gitu kalau mau naik, cuma bayar lagi. Kemarin pas ke sana kebetulan penjaganya juga belum ada, jadi nggak bisa tanya-tanya. Itu sebelahnya kandang kuda, ada kandang kancil si anak tidak nakal. Ada 5 ya, 1 2 3 4 5 ada kancil. Terus ini untuk biayanya naik kuda poni tadi, kuda saddle 30.000, kasih makan rusa 10.000, kuda poni 50.000.
tuh. Jadi kalau mau naik bisa cuma keliling lintasan itu aja tadi, lingkaran tadi, nggak keliling ke tempatnya ini. Oke, selanjutnya dari aviari kita ke kuda. Selanjutnya ini ada berang-berang mongus, bandit mongus, bangsa garangan juga nih, banyak banget bangsa garangan di depan. Oke, ini untuk mongose, cukup lucu juga mongosenya. Ini kita ada kanguru tuh, bandit walabi itu sebangsa kanguru kecil. Ini hewannya cuma satu, kasihan ya nggak ada temennya. Tak tanyain mau tak temenin nggak mau kemarin. Oke, lanjut kita ada di bandit mongose tadi. Ini masih di area sekitar dinosaurus tadi ya, jalannya tembus-tembus gitu. Ini ke kiri dinosaurus, ke kanan ada burung onta. Kita burung onta dulu. Ada tinggal satu juga burung ontanya, nggak ada sepasang. Dari segi kebersihan sebenarnya bagus, cuma ya mungkin memelihara hewan untuk wisata itu susah ya, juga kurang tahu, kadang kan ada yang mati atau apa gitu karena kan bukan di habitat resminya. Oke, sekarang kita ini ada di hewan apa tadi yang ada ikannya, cuma nggak kelihatan hewannya di mana, ngumpet kali. Ini ada ikan-ikan, terus ada hewan. Di sebelah kiri itu ada kucing-kucingan. Di depan itu sebenarnya taman interaktif, cuma kemarin nggak bisa. Oh, ini hewannya ternyata di sini. Papan petunjuknya di sebelah sana. Oh, itu ada di dalam juga ternyata. Oke, terhubung ya, ternyata ada connecting door-nya. Ini selanjutnya ada meerkat itu kayak yang di film apa Utopia ya, atau apa itu yang jadi rajanya itu meerkat. Sebelah sini ada hewan kayak kita tapi namanya bukan namanya apa ya, lupa, karakal atau apa, bukan karakal ya. Oh, kalau karakal yang sebelah sini, sebelah kanan. Sini ada kura-kura, sebelah kirinya tadi kucing-kucingan, kucing liar. Terus sebelah kanan sini ada karakal, ini kucing yang punya telinga panjang, termasuk golongan hewan buas ya, jangan masukin jari, kalau enggak nanti dimakan sama si karakal. Karakal kan kalau gede, kalau kecil namanya kerikil ya. Di atas juga ada karakal juga. Oke, sebelah kanan ini ada bangsa monyet-monyet, jadi banyak spesies monyet di sini. Ini enggak ada namanya, nggak tahu namanya apa. Kita coba dulu lanjut videonya. Oke, yang di belakang orang hutan, cuma ngantuk kayaknya di belakang, kemarin malamnya nggak ngopi jadi ya itu pagi-pagi masih ngantuk di ujung untuk orang hutannya. Oke, lanjut ke mana? Kita ke sini ada ular piton itu di warna merah, gede juga pitonnya. Ini juga bangsa orang hutan. Oh, ini namanya bintorang nih, nggak tahu, bintorang Sumatera itu ya. Seperti ini untuk jalan jalurnya di sebelah kanan, jadi pintu masuk, kalau dari pintu masuk sebelah kiri, kalau setelah full ke belakang sebelah kanan. Ada bangsa-bangsa monyet di sini, lihat monyet-monyetnya ada banyak. Terus ini ada red handed tamarin, ini juga yang itu di film Utopia, film yang raja singa itu, apa itu namanya, tuh monyetnya di atas. Oh, itu square, dia menyatu kayak square monkey. Terus sini ada ayam, banyak ayam di sini. Oke, sekali lagi saya tekankan untuk video ini kita ambil spontanitas, mohon maaf tanpa skrip, jadi videonya kayak cepat gitu ya, nggak jelas, cuma ya nggak apa-apa. Paling enggak ini buat tahu aja kalau ke Suraloka itu kira-kira ada apa aja, bisa kita lihat di sini. Ini untuk marmoset tuh. Ini untuk kuda-kuda poni yang di kandang, ada namanya. Yang enggak ada itu berarti kuda gaib ya, dia nggak kelihatan oleh mata manusia. Ini namanya disco. Terus ini etana, sampingnya etana itu desa, itu kuda gaib nggak kelihatan. Terus di sini ada juga untuk kura-kura purba, apa itu namanya, kemarin anakku tahu itu. Jadi dia kura-kuranya kayak reptil gitu. Ada tanduk-tanduknya di cangkangnya itu, cangkang kura-kuranya. Oke, di situ ada but-but makanan. Terus ini aviari.
Di sini, oh ini namanya serval yang aku tadi bilang cita-cita ya, dia punya nama serval. Itu kalau boleh dibawa pulang bagus itu, kucing liar cuma kayaknya nggak gitu galak. Oke, kita lanjut naik ke atas. Di atas ada 1 2 3 lantai, kita ke lantai 2 dulu. Itu ada bangsa kucing, kita boleh masuk ke kandang kucingnya ya. Ini untuk tangga ke lantai 2, kalau ke kanan tadi ke arah rooftop, jadi cuma tempat duduk sambil lihat pemandangan alam di sekitaran Kaliurang. Ini kita ke area kucing dulu, perkucingan duniawi. Sebelah sini ada kandang-kandang kucing kitten. Ini kucing-kucingnya, kita boleh masuk, boleh pegang-pegang di area kucingnya, asalkan alas kaki dilepas ya. Terus di sini ada bintorang kayak yang di bawah tadi. Ini ada berbagai jenis ya, ada bintorang hitam, terus bintorang abu. Ini yang hitam ini ngeri. Ini bintorang Sumatera, dilarang memasukkan tangan di dalam kandang, berarti ini termasuk hewan buas ya. Dia bisa makan tanganmu kalau kamu masukin. Ini juga bintorang, banyak banget bintorangnya. Ini meerkat, tapi nggak ada meerkatnya di mana, lagi liburan mungkin. Itu yang di ujung itu hewan apa nggak jelas. Ini rumah kucing tadi, kita boleh masuk ya, kalau mungkin ada yang pengen gendong-gendong kucingnya boleh banget masuk, sama stafnya diperbolehkan. Ini nanti ada anak-anak yang masuk ke dalam orang emang ini bisa apa namanya tuh, bersosialisasi dengan kucing. Namanya ada Suroloka interaktif view, jadi kita bisa berinteraktif, sosialisasi kayak manusia aja. Oke, ini banyak anak-anak yang main sama kucing di dalam, tapi asalkan sendal dilepas ya, alas kaki dilepas, sendal sepatu dilepas, boleh masuk supaya apa ya, supaya bersih ruangnya. Ini kita akan naik ke atas lantai 3, kita disambut merak. Meraknya di ujung, jadi merak di paling ujung. Di kanan tadi ada hewan kayak babun yang lucu banget tuh, yang suara-suara hewan itu yang menghasilkan ternyata itu ya, ini kera hitam. Dia itu lehernya bisa gembung gede gitu, kalau gembung bakal suaranya keras. Nanti kayaknya saya kemarin sempat rekam dia pas posisi gembung, kalau kita nanti lihat di video ini apakah ada. Oke, itu hewannya kayak kera tapi apa ini, babun enggak. Dia kalau mau teriak lehernya membesar dulu baru keluar suara teriakannya. Nih lihat nih, ini habis ini dia akan lehernya membesar. Nah itu kelihatan lehernya membesar sebesar bola basket, lalu keluar teriakannya. Teriakannya cukup keras itu, sampai di pintu depan terdengar. Oke, lanjut kita akan turun. Ini dari lantai 3 sebelah kiri, kita akan naik ke rooftop. Di rooftop bisa untuk istirahat sejenak ya, karena cukup sepi ya, gak ada yang ke situ. Di bawahnya rooftop sebenarnya ada kayak apa namanya, game center gitu, kayak permainan anak-anak gitu, cuma kemarin tutup, nggak tahu ya, udah nggak ada yang antusias karena kan di mall banyak ya, kayak mobil-mobilan kecil, kuda-kudaan gitu kan banyak, mungkin di sini nggak laku ya, jadi tutup. Ini ada yang kalau suka pohon apa itu namanya, pohon apa, lupa, sorry, nanti yang tahu ketik di bawah ya. Oh, pohon kamboja, sorry, kamboja, bonsai kamboja ya. Ini yang tadi saya masuk sebelah kanan itu buat Toysland, orang ngomong biasanya di mall banyak. Ini suasana di bawah udah mulai rame ya, ini sekitaran jam 9 pagi, lebih ya, kemarin itu bukanya jam 9, kita udah setengah 9 udah di set, jadi mungkin jam 10-an ini kira-kira segitu. Ini lanjut ke rooftop buat istirahat, mungkin yang bawa bekal bisa makan-makan di sini. Di belakang rooftop kelihatan hotel belakang ya. Jadi Suraloka ini posisinya ada di halaman hotel, aku lupa nama hotelnya. Hotelnya yang sebelah kanan itu, kalau belakang ada beda hotel lagi. Kalau hotelnya Suraloka yang sebelah kiri kalau kita lihat di video ya. Ini ada Kamboja lagi, Kamboja bonsai. Mungkin kalau berminat bisa dibeli, tinggal bilang ke itu adminnya yang di loket. Ini ada bulan, kita bisa naik, bisa foto-foto di bulan. Terus sebelah kiri itu untuk flying fox, cuma ya itu petugasnya belum ada ya, karena kepagian mungkin kita kesini. Kebetulan suasana mendung-mendung ceria ini,
lagi mendung, cuma nggak mendung yang gelap, jadi cukup enak, suasananya dingin nggak panas. Itu untuk parkiran hotel yang di belakang. Hotel di belakang ada kolam renang juga kalau mau pengen renang. Oke, jadi untuk sekarang kita istirahat di rooftop di lantai 3 Suraloka Zoo. Oke, selanjutnya kita akan ke menu utama, ini area reptil yang dinanti-nanti oleh anak-anak. Sebelum ke area ini Ocean Reptil ini sebenarnya ada ruang gelap gitu kayak rumah hantu, itu isinya hewan-hewan nokturnal yang bukan beraktivitas di malam hari. Saya nggak bisa rekam video karena nggak kelihatan. Kalau kita pakai flash nanti hewannya jadi takut, malah ganggu pengunjung lainnya, jadi nggak taruh. Ini di Oceani pertama ini ada ini apa namanya ini, dragon, apa hewan kayak naga air gitu, salamander ya. Saya nggak gitu hafal nama-nama hewan. Ini di ruangan tengahnya seperti ini. Jadi kita masuk kayak berada di tempat wisata lain, padahal ini masih satu lokasi ya. Di lokasi ini kita akan disuguhkan banyak berbagai macam reptil, ikan, terus kadal-kadal, ular itu banyak nih. Suka ular, anaconda pun ada di sini. Anaconda, terus piton, king cobra. Kemarin yang agak bukan lucu ya, bukan agak aneh itu yang kobra warna putih, itu kobra albino. Itu kalau dilepas di kampung mesti ngiranya siluman ular putih deh. Kan langka kan kobra warna putih. Ini untuk masuknya kita mulai dari kanan ya biar enak. Kita ke akuarium dulu. Mini seabird nih, jadi kalau anakku bilangnya seabird versi kecil. Begitu masuk kita ini akan lihat tikus. Ini seabird ada tikusnya. Ya ini beneran tikus, tapi nggak tahu bahasa tikus apa, kayak tikut gitu. Terus sebelah kirinya ada sana, ini sana arantika. Ada ikan-ikan sana pulkra. Terus sebelah kanan ada ikan aligator, ada juga yang albino aligatornya kalau penasaran. Terus ini nggak tahu namanya ikan apa. Itu ikan-ikan aligatornya ya. Di ujung sana ada kolam hiu, nah itu baby hiu di situ. Itu berarti air asin ya, sorry ngomongnya begitu. Terus yang di tengah itu area bintang laut. Kita sebenarnya boleh pegang, cuma tak cari-cari nggak ketemu bintang lautnya, cuma ngumpet kayak di sekarang. Kalau bintang laut boleh disentuh tapi nggak boleh diangkat ya. Tuh. Terus ini wahana ikan-ikan. Di sini dingin, pakai AC soalnya. Jadi jangan takut kepanasan. Kita keluar, kita lanjut ke area reptil sebelah atas. Di situ banyak reptil-reptil langka juga. Ini herpetarium zone, jadi ada buaya, ular aneh-aneh itu ada di sini. Terus ada gecko muria. Ada apa lagi ya? Buaya, ular merah, ular susu. Sayang yang itu apa namanya, kobra putih nggak tak record ya, bagus itu sebenarnya kobra putih. Ini kura-kura lagi, ini kura-kura. Terus lanjut di sini kita ada venomous snake, yaitu ular berbisa. Ini ada sanca, nggak kelihatan ularnya. Ini ada anaconda kuning, nggak kelihatan juga. Terus ular merah, ini ular merah kelihatan. Di bawahnya ada ular susu, bagus nih, merah hitam. Ular susu harusnya putih, kenapa merah ya? Terus di sini ada iguana. Tak pikir komodo ya, ternyata iguana. Terus ada apa lagi di sini? Di sini ada juga katak-katak langka ya. Nggak sempet ke video, banyak sekali soalnya banyak. Itu ada iguana juga di komodo. Cuma ya itu takutnya kalau ularnya lepas ya, hilang itu nggak dicari. Nyerang pengunjung gimana, tapi tentunya tetap ada safety ya dari sini pastinya. Lebih safety karena semua akuariumnya kaca ya, jadi nggak mungkin keluar, aman lah. Ini untuk tadi iguana gede yang segede komodo. Oke, demikian mungkin untuk video jalan-jalan kita ke Suraloka dengan tiket 43.000. Gimana, worth it kah? Kalau menurutku sih worth it, anak-anak senang ya wisata di sini. Jadi kalau mungkin ada yang punya budget 3 kali orang, mampir aja ke sini Suraloka. Ini untuk video terakhir, ada buaya
Terima kasih untuk yang mau nonton sampai akhir walaupun nggak pakai script, kita ngomongnya ngasal reaksi dari video yang aku rekam. Tapi seenggaknya tahu ya Suraloka seperti apa. Sampai ketemu lagi di konten-konten OM. Di Macapat Stories, tempat kami bercerita. Di Macapat Stories, pesona alam sekitar kita. Macapat Stories, go go go, let's go. Macapat Stories, go go go, let's go.